Pak Halim, tahu nggak kalau Gyeongbok Palace ini itu dibangun dari tahun 1395 dan masih bisa bertahan sampai sekarang ini. Nah itu ngingetin ya Pak, kalau istananya aja bisa bertahan melewati perubahan zaman, ini waktu yang tepat buat saya tuh mau nanya tentang Pak Halim, bagaimana Pak Halim itu selama bertahun-tahun tuh bisa melewati kerasnya pasar modal ini Pak? Kerasnya. Iya, jadi gini, saya dapat satu pertanyaan pertama, boleh duduk ya Pak? Berapa lama Pak Halim sudah di dunia pasar modal ini, udah berapa lama Pak? Berapa lama di pasar modal? Saya kenal pasar modal itu tahun 2004 ya. Jadi 20 tahun ya. 20 tahun, 21 tahun Cukup sekitar lama ya. Wow, Tapi mulai aktif tahun 2008. 2008 Ya, ya. jadi 2007 lah, 2007 mulai aktif lah. Sebelumnya ya cuma invest saja. Oke, oke. Nah, sebelum, mungkin buat teman-teman yang belum tahu Pak, sebelum masuk ke pasar modal ini, siapa sih Pak Halim itu? Bukan siapa-siapa. Ya, merendah aja Pak Saya Halim. cuma seorang anak ya, yang kebetulan ibunya orang tuanya pengusaha gitu aja, sering bantuin orang tua. Kalau gitu boleh sedikit dijelasin Pak, usaha apa dulu? Orang tua saya bahan bangunan, Bahan bangunan. toko bahan bangunan. Toko bahan bangunan ya. Jadi ngebantu orang tua usaha bangun bangunan, terus masuk ke forex Pak. Nah, bukan forex. Kebetulan salah satu saya bilang ke orang tua saya, ini kayaknya saham ini kok menarik ya. Saya lihat di TV kok dividen yieldnya bagus. Waktu itu sahamnya waktu itu suku bunga sekitar 7% ya, 7%. Suku bunga deposito 7%, paling tinggi rata-rata cuma 5-6%. Sedangkan dividen yield itu di atas 11%. Mirip kondisi sekarang, mirip lah dengan kondisi saat ini ya. Nah, dengan gitu kok saya bilang, Pak, Mah, daripada uang kita taruh di pasar, kita uang taruh di deposito, kenapa nggak taruh pasar modal aja? Toh sama-sama selalu naik dividen. Nah, terus Mama bilang, nah kebetulan waktu itu kan bilang gini, zaman dulu itu bilang pasar modal itu bahaya kayak judi. Judi ya. Nah, itu. Terus saya maksa, kayaknya ini bukan judi mah. Terus ada ketemu, ada salah satu langganannya orang tua bilang gini, cobalah kamu ngomong sama Pak waktu itu, kamu ngomong sama Pak ini. Nah, Pak Basuki namanya. Pak Basuki ini dia udah lama investasi saham. Nah, tanya pendapat dia gimana. Kalau kamu mau masuk saham, kamu belajar dari dia dulu. Ya, akhirnya kenalan sama dia, dikasih tahu ya, mulai jadi sekarang. Jadi Bapak ini yang menjadi orang yang pertama yang bantuin ya. Jadi sebelumnya pasar modal tuh ngeliatin cuma di TV gitu Pak? Lihatnya, kebetulan waktu itu info yang saya dapat hanya dari TV. Terus setelah jadi usaha sama pasar modal, sebenarnya apa sih yang membuat Pak Halim itu, pasar modal itu kok bisa kayaknya lebih menarik dari usaha bisnis real gitu Pak? Kenapa pasar modal? Nah gini, saya dulu kan suka matematika ya. Sekolah saya dulu komputer juga database. Jadi banyak utak-utik matematika, ngelompok-lompokin data gitu. Saya melihat kok menarik ini ya, mainan angka aja. Cuma angka kok dapat duit nih. Kayaknya cocok nih buat saya nih. Kan suka main angka dan dapat duit. Oke. Kayaknya Pak Halim ini tipe-tipe yang ini ya, yang terpelajar ya. Di sekolah dulu mungkin nilainya paling tinggi Pak ya? Hampir. Tapi enggak. Karena bukan top 10 tapi top inside 15. Bukan top 10 tapi inside 15. Karena kerasa kayak Pak Halim itu orangnya senang belajar, selalu pengen cari tahu sesuatu. Apakah memang orangnya seperti itu Pak? Wah, kok tahu ketahuan. Kayaknya penasaran gitu. Penasaran iya, suka utak-atik iya. Kalau ada challenge tuh demen banget. Demen challenge. Makanya semua itu yang membentuk Pak Halim seperti sekarang ini Pak ya. Boleh dibilang seperti itulah. Sampai sekarang terus sudah 20 tahun tetap pengen terus belajar sesuatu yang baru itu pengen terus pengen tahu dan penasaran seperti itu ya. Rasa penasaran itu tetap tinggi Pak ya sampai sekarang. Keep improve. Keep improving. Apakah itu salah satu kunci dari keberhasilan Pak? Nggak cuma di pasar modal aja ya, kayaknya di semua bidang di ya. Semua, di semua. Zaman terus berubah, kita harus adaptasi, teknologi juga terus berubah ya. Cara kita berbisnis juga berubah, kondisi ekonomi juga berubah ya, mau nggak mau harus adjust. Nah itu di pasar modal juga sama, di sektor real pun juga sama. Tantangan terbesar waktu masuk ke dalam pasar modal ini? Nah, sebelum saya serius all in ya, maksudnya all in fokus ini kan dulu kan antara iya enggak terus atau enggak di pasar modal emang menghasilkan uang tapi enggak konsisten. Bukan penyakit, kondisinya emang seperti itu. Malah mentor saya bilang gini,
pasar modal itu kalau lagi bullish, nggak ada kerjaan yang ngalahin pasar modal. Oke. Income pasti paling gede pasar modal. Tapi kalau pasar modal bearish, jadi tukang bakso aja lebih nguntungin daripada pasar modal. Nah, terus itu jadi masalah kan. Jadi memang pasar modal kan nggak selalu bullish. Sometimes bearish kan. Ya. Nah, itu juga jadi masalah. Waktu 2008 bearish yang paling panjang yang saya pernah alamin tuh 2015. Oke. Nah, itu sempat sedikit down gitu. Terus nggak ya. Nah, tapi setelah lewat 2015, oke lah, saya masih bisa ngatasin kondisi kayak gini dan kayaknya survive lah. Apakah itu waktu salah satu yang Pak Halim pernah ceritakan ya, loss yang paling besar itu? Apakah itu 2015 itu, Pak? Oh, 2007 tepatnya. Oh, itu 2007? 2007. Seberapa besar, Pak, lossnya, Pak? Serem sih kalau itu. Ini, waktu itu saya all in di saham, semua equity di saham. Wow. Satu hari turun 25% satu hari. Oke. Total satu minggu loss 30%, 30-50%. Serem sih itu, nggak bisa tidur. Mau tidur pun juga nggak bisa. Itu yang dengar-dengar sampai loss satu Alphard itu, Pak, ya? Itu udah. Waktu kejadian seperti itu terus gimana, Pak Halim? Ngaku itu, admit salah. Itu pertama kali saya dipaksa itu. Jadi orang harus ngaku salah. Saya kan orangnya egonya tinggi itu. Egonya tinggi, nggak ada kata salah sampai kena itu. Nah, akhirnya salah. Oh, jadi manusia itu harus gini. Alhamdulillah. Terus apa yang Pak Halim lakukan sampai akhirnya bisa merubah semuanya itu? Ya itu belajar. Mau nggak mau adaptasi lagi. Jadi penyesuaian. Oke. Jadi ini apakah ini salah satu pelajaran yang paling penting atau paling besar yang Pak Halim pernah pelajari ini di dalam dunia market ini, Pak? Di dunia pasar modal penting banget itu. Itu kayak turnaround itu. Malah saya pikir gini, kalau saya nggak ada kejadian itu, saya mungkin udah bangkrut sekarang nih. Karena keras kepalanya saya. Nah, tapi karena kejadian itu saya sadar, kita bukan menentukan market, tapi kita ngikutin market. Kita ngikutin market. Iya, itu jadi sadar. Penting banget itu. Selama kita yang bilang, saya tahu market kemana, kayaknya kita nggak bakal berkembang. Oke. Yang bikin saya berkembang dengan kejadian itu ya, saya ngikutin market naik, saya ikut naik, market turun, saya ikut turun. Ya, disesuaikan gimana saya bisa dapat advantage-nya dari sana. Oke, baik. Karena kadang-kadang kita itu merasa lebih pintar daripada market itu sendiri ya. Iya. Kebanyakan malah ada yang bilang gini, saya pernah ada salah satu orang bilang gini, rata-rata orang di pasar modal itu berasa lebih pintar dari market. 80%-nya berasa lebih pintar dari market. Nah, biasanya 80% itu yang loss. Ya. Ada nggak cerita-cerita yang menarik yang dari nasabahnya, dari komunitasnya Pak Halim atau nasabah, atau yang pernah dibantu oleh Pak Halim, yang mungkin mereka itu setelah dibantu, mereka tuh benar-benar merasa cerita itu sangat menempel di... Kebanyakan gini, yang saya sering ketemu orang tuh ya, orangnya ketika masuk pasar modal itu menganggap pasar modal itu cuma trading, investasi jangka pendek, ekspektasi mereka tinggi. Bahkan beberapa itu kebanyakan kan saya dari orang nasabah itu dari kelas pegawai ya, orang pegawai, pikir mindset mereka tuh income saya bulanan berapa, dari pasar modal saya dapat sebulan berapa, padahal mindsetnya kan nggak seperti itu harusnya. Ya itu banyak saya itu, terus banyak orang yang kejebak portofolionya minus, yaitu perlu konsultasi dulu ya saya bantuin. Jadi setelah itu apakah mindset mereka sekarang berubah, Pak? Jadi instead of income sebuah fixed income gitu menjadi sebuah mindsetnya, oh ternyata saya kalau di pasar saham ini income saya, penghasilan saya sebenarnya bisa tidak terbatas, istilahnya seperti itu. Tidak terprediksi, tapi tidak terprediksi itu batasan atasnya. Nah, ketika orang masuk pasar modal tadi itu kan, kalau dari orang biasa kerja ikut orang, pikirannya selalu dapat segini. Jadi belum apa-apa kita udah dibatasin dulu. Mau saya segini dapat segini ya sudah, nggak dapat ya sudah. Nah, tapi backside-nya ketika belum dapat segini, ketika loss tidak adaptasi. Nah, jadi seolah-olah mereka itu bisa kendalikan market untuk menghasilkan segini. Padahal kenyataannya kan nggak seperti itu. Betul. Nah, sedangkan itu pelan-pelan memang banyak orang ikut sama, wah nggak mungkin bisa cara kita. Pasar modal memang seperti itu, nggak kita expect. Tapi setelah 1-2 tahun gitu mereka lihat, kelihatan, oh iya ternyata seperti itu. Ya. Oke, jadi pikiran mereka udah mulai terbuka ya seperti itu. Apa yang jadi mimpi Pak Halim? Kedepannya ini udah 20 tahun ya, kondisi juga terus berubah ya. Nah, yang saya ingin ya tentunya ini yang paling menonjol ini sekarang AI ya, arahnya AI. Nah, nanti kedepannya mungkin kita mau belajar ke sana, kita belajar ke arah AI, gimana cari ini akan kita merubah trading kita. Dan tentunya ya dulunya kan saya dimentorin orang ya kalau bisa ya ingin saya sharing lah apa yang sudah saya tahu ke depannya.
sharing kepada orang-orang ya. Nah, saya dengar-dengar anak Pak Halim juga mulai tertarik ya sama saham Yang paling sekarang, Pak. kecil. Paling kecil ya. Iya. Oke, kalau kenapa ya kira-kira kalau saham itu bisa menarik bahkan sampai orang yang udah masih muda, masih sekolah itu sudah mulai tertarik itu? Kira-kira apa yang menarik ya? Enggak semua orang ya, tapi anak saya tunjukin. Kalau anak saya gini, daripada uang kamu habisin buat yang nggak perlu, buat beli game, buat segala macam, kenapa nggak kamu giniin aja? Terus dia coba nih, coba kamu taruh sini ya, udah ya taruh sini ya, fixnya dikunci. Oh iya ya naik ya. Wah daripada gitu mending gini aja. Oh, luar biasa. Nah, tapi saya juga kasih tahu, nggak semuanya seperti ini loh. Ini loh kalau pasar lagi turun lihat nih. Oh iya rugi. Jadi gimana nih? Jadi gimana nih? Rugi tapi saya dari panjang. Oh iya, tapi ke depannya naik lagi ya. Betul. Oh iya. Jadi ya seolah buka mengerti dia. Jadi sesuatu yang nggak pasti itu kadang-kadang bagus gitu. Di antara uncertainty, tapi kan kalau arah jangka panjangnya naik ya sudah gitu. Iya. Jadi dia bisa lebih accept gitu. Nggak semua harus sesuai kemauannya dia gitu. Tapi kalau menguntungkan ya kenapa nggak dicoba? Oke. Dan seperti itu juga dia tidak spending kepada hal-hal yang tidak perlu jadi ya? Iya, jadi spending dia lebih terukur, titip gitu. Tapi yang menarik nih bedanya nih. Kalau dulu saya kan dia juga lihat saya trading gimana, saya sibuknya trading gimana, dia bilang gini, saya ikut papa investasinya aja, saya nggak mau tradingnya. Ya nggak apa, saya bilang itu terserah kamu, tapi kamu harus tahu kondisi di lapangan itu seperti ini gitu. Iya. Tapi memang sangat penting karena anak sekarang sudah mulai diajarin untuk investasi ya. Iya, kasihan soalnya enggak gitu. Daripada saya sendiri juga nyesel kenapa baru mulai umur 20-an gitu. Kenapa nggak lebih muda kayak dia makanya. Daripada saya kenalin lebih. Oke. Nah, yang pertanyaan terakhir Pak, untuk teman-teman semua yang baru mulai perjalanan mereka di pasar modal, ada pesan apa untuk mereka? Pesan. Ketika mulai dari pasar modal, pelajari dulu, jangan spending. Jangan ya gimana ya. Banyak orang itu kenal langsung aja main hajar gitu. Oke. Main hajar tanpa knowledge langsung main beli, bingung gitu loh. Bingung mau ngapain, akhirnya jadi bingung mau ngapain. Padahal ilmu pasar modal itu nggak susah, tapi banyak yang harus dipelajari. Nih contohnya gini, ada dua aliran ya. Dua aliran. Yang pertama banyak orang berpendapat fundamental nih. Saya juga baru ngerti ini cara ngomongnya gimana. Saya dulu cuma bisa jalanin tapi nggak tahu ngomongnya gimana nih. Nah ini aliran fundamental kayak gini. Semua akan fundamental pada akhirnya akan semua saham pada akhirnya akan mencapai harga fundamentalnya. Nah ini apa ya seperti itu? Nah saya juga belum tentu. Memang akan mencapai harga fundamental, tapi berapa lama? In the middle mau gimana? Nah itu kan memang pada akhirnya akan mencapai fundamentalnya, tapi sebagian besar waktu dari saham itu jauh dari fundamentalnya. Apa kita tahan untuk long term itu? Nah kalau kita fundamental kita harus tahu seberapa kuat mental yang harus kita siapin. Nah, yang kedua technical. Technical ini, kalau secara technical ini banyak orang-orang mindsetnya tuh kurang tepat lah. Mereka bilang dengan technical seperti ini, contoh ya, kalau chartnya seperti ini, harga saham akan gerak seperti ini. Mereka mindsetnya seperti itu. Padahal kenyataannya probabilitas. Technical kan probabilitas. Dengan chart seperti ini kemungkinan naiknya berapa persen, kemungkinan turunnya berapa persen. Nah, begitu kita masuk probabilitas, kita butuhnya apa kira-kira? Risk reward satu, sampel. Nah, ini orang yang sering salah, sampel. Begitu kita masuk probabilitas, itu masuknya sampel. Misalnya probabilitas naiknya, taruh lagi nih, probabilitas dengan gambar seperti ini, probabilitas naiknya 70%. Kita beli saham ini di titik ini. Bisa naik, bisa rugi, bisa enggak kan? Bisa, betul. Tapi kalau kita melakukan trade itu 100 kali, kita untung atau rugi kira-kira? Untung. Tapi kalau 1 kali? Belum tentu ya? Belum tentu. Nah itu, frekuensinya itu yang harus kita dibenerin. Jadi mindset kita itu karena coba 70%, kita harus mindset. Nggak selalu benar, tapi kita harus siap. Kalau kita berulang-ulang melakukan dengan pola seperti ini, kita pasti untung. Nah itu yang trader tuh sering salah. Begitu rugi, mereka back off. Rugi, back off, mulai lagi kecil-kecil, tambah lama tambah besar, one day pasti kena lagi. Nah itu ada istilahnya juga. Boom boom bust. Boom boom bust. Boom boom bust. Iya. Jadi trader pertama untung, trader kedua untung. Tapi kalau diterusin namanya juga probabilitas. Akhirnya untung pertama intinya 100.000. Untung pertama modal 100 juta kan. Wah ini untung nih. Kedua digedein modal 200 juta. Ketiga digedein lagi. Pada akhirnya modal gitu pasti rugi. Kenapa? Kan probabilitas. Biarpun naiknya 70%, boom, 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 pas habis lagi, kecil lagi. Nah, itu juga itu. Kayak gitu-gitu itu.
ya psikologi market tuh perlu dipelajari lah kayak gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Halim. Menarik sekali. Saya serasa lagi di ruang kuliah ya di Korea. Saya juga belajar. Iya. Kita semua intinya gini, kalau semua itu kalau di market tuh kita semua harus humble ya. Kita ini pelajar ya kalau kita belajar dari market, dari market, bukan gurunya. Oke. Baik. Kalau gitu Pak Halim, kita sekolahnya sudah selesai. Untuk di Korea ini kita jalan-jalan, kita nikmatin dulu ya pemandangan ini. Bagus banget nih Korea. Oke, kalau gitu sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa.